kita bikin program, salah satu yang sudah kita rancang namanya adalah junior arkeologi. Mereka bisa menjadikan program ini menjadi bagian dari program mata pelajaran mereka, apakah mata pelajaran sejarah ya atau mata pelajaran budaya. Jadi mereka bisa membuat perjalanan-perjalanan ke tempat kami untuk melakukan atau untuk ikut di dalam program junior arkeologi tadi. Sekali lagi khusus untuk mata pelajar, program yang kita buat itu program yang tetap harus memberi manfaat kepada pelajar itu. Jadi dua hal ini harus kita tempuh di samping adanya event-event. Event-event juga akan kita persiapkan. Sekali lagi kami berharap keterlibatan dari semua pihak ya, supaya sektor pariwisata ini tidak terlalu terpuruk. Kenapa? Karena sektor pariwisata ini memberikan dampak kepada ekonomi lingkungan, ya ekonomi di ekosistemnya. Ada pedagang makanan minuman, ada pedagang souvenir, ya ada penjual jasa penginapan, ada penjual jasa transport. Nah, kalau sampai sektor pariwisata ini turun terlalu drastis, ini akan memberikan dampak bergulir yang kurang baik. Oleh karenanya itu kita jaga agar ekonomi pariwisata ini tetap bisa berjalan meskipun tidak dengan wisatawan asing dalam periode waktu ke depan, karena memang kondisi sangat tidak memungkinkan. Kalau di tempat kami, di destinasi kami, turun kunjungannya itu hampir 40,8%. Jadi ini memang cukup signifikan, tapi kita terus berusaha ya, kami tetap optimis karena kita sama-sama tahu ini kondisi yang tidak dihadapi hanya oleh kami, tapi dihadapi oleh seluruh dunia, oleh seluruh sektor. Jadi kita tetap harus optimis, jangan membuat suasana yang tambah turun ya. Kita membuat suasana yang membuat orang jadi panik, akhirnya tidak ada satu aktivitas yang produktif. Jadi kita ingin berbagai upaya tadi tetap bisa menjaga sektor pariwisata ini tetap bisa berjalan dengan baik. Kurang lebih itu. Pak, ketika candi aman dikunjungi? Nah, satu hal juga terkait dengan hal itu, satu yang kita upayakan, kita melakukan komunikasi ke publik, melakukan sosialisasi ke publik bahwa destinasi yang menjadi wilayah kelola kami, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Ratu Boko, itu aman untuk dikunjungi. Kita melakukan upaya-upaya preventif di setiap destinasi itu, yang kita mulai dari sosialisasi, dari di setiap pintu masuk itu ada media-media untuk dilakukan, untuk pengunjung bisa mengetahui dengan lebih baik tentang apa itu corona, apa itu bahayanya dan bagaimana penyebarannya. Kemudian setelah itu menjadi protokol, kita lakukan pengecekan suhu pada wisatawan yang mau masuk ke kawasan menggunakan hand thermometer itu. Kalau kemudian ada pengunjung yang terindikasi dia suhu badannya melebihi dari rata-rata, kita sudah menyiapkan klinik. Jadi ada dokter standby. Ini klinik ini memang sudah ada permanen ya, di tempat kita sudah disiapkan. Hanya untuk kategori ini kita lebih kewaspadaannya, kita lebih kesiapannya lebih kita tingkatkan. Di situ akan ada pemeriksaan identifikasi awal. Kalau ternyata pasien ini kondisinya dianggap cukup mengkhawatirkan, maka kita langsung akan rujuk. Kita sudah sediakan di seluruh destinasi kita ada ambulan yang standby. Ini untuk memastikan penanganan cepatnya itu bisa teratasi. Jadi hal-hal ini kita lakukan supaya kawasan kita tetap aman untuk dikunjungi. Di samping kita juga memperbaiki fasilitas-fasilitas supaya tidak hanya aman, tapi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko itu aman dan nyaman untuk dikunjungi. Terima kasih. Terima kasih Pak RT.